Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam acara Bincang Tokoh. Kali ini dengan tokoh kita, Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Andes Mulyatno SH.MM, melalui channel YouTube Gemim Yerusalem Kalawat. Dan saya William Han Tamawiwi. Saya Julius Pareda. Tema kita pada saat ini adalah kerukunan umat beragama, pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Dan tujuan terciptanya Kamtipmas melalui kerukunan solidaritas antara komponen masyarakat di Sulawesi Utara. Sebelum kita lanjut perbincangan kita akan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita, dan saya akan tuntun melalui keyakinan saya Kristen. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Bapa pengasih dan penyayang, syukur kami naikkan kepadamu karena saat ini kami boleh ada bersama-sama dalam program Bincang Tokoh bersama Bapak Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Andes Mulyatno SH.MM. Berkatilah perbincangan kita pada saat ini, berkati tim multimedia, berkati host, terlebih khusus narasumber kita, Bapak Kapolda. Biarlah program yang kami perbincangkan saat ini menjadi berkat bagi masyarakat Sulawesi Utara, bagi kita semua. Amin. Pak Kapolda, dalam perjalanan karir Bapak telah bertugas di beberapa daerah. Bapak bisa ceritakan kepada kami, kepada masyarakat Sulawesi Utara, apa yang berkesan saat Bapak bertugas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak. Tentunya saya sebagai seorang anggota Polri, saya adalah alumni Akpol tahun 1988. Tentunya saya sudah cukup lama berkarir ya, hampir sekitar 34 tahun bertugas. Adapun penugasan kami tentunya sudah beberapa daerah atau beberapa wilayah Polda ya. Pertama saya bertugas di wilayah Polda Jawa Barat, yang kedua kami bertugas di wilayah Polda Jawa Tengah, kemudian kami bertugas di wilayah Polda Jawa Timur, kami juga pernah bertugas di Polda Aceh, ya, dan kami juga pernah bertugas di Mabes Polri Jakarta, dan yang terakhir mulai November tahun 2021 saya bertugas di Polda Sulawesi Utara ini. Pak Kapolda, sejak tanggal 31 Oktober 2021 resmi menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Sempat terlintas di benak Pak Kapolda untuk bertugas Sulawesi Utara. Apa kesan itu? Tentunya kami sebagai anggota Polri ini siap ditempatkan di mana saja ya. Kami kalau keinginan ya pasti adalah keinginan tugas di Polda Sulawesi Utara ya, dan kita sekarang sudah berada di sini karena kita juga ingin melihat bagaimana, ingin merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang di Sulawesi Utara yang dengan kultur yang berbeda tentunya dengan daerah lain, namun demikian yang menonjol dari kultur masyarakat Sulawesi Utara ini adalah memiliki toleransi beragama yang tinggi, bahkan oleh pemerintah dikatakan sebagai suatu daerah yang memiliki toleransi, suatu daerah yang memiliki toleransi terbaik ya. Kemudian masyarakatnya juga sangat semangat, saling menghargai, dan masyarakatnya itu begitu ramah dan sangat atraktif ya tentunya dalam berbagai hal. Bapak sudah bertugas di Polda Sulawesi Utara sudah 7 bulan, Pak, saat ini.
Bagaimana Bapak melihat angka kriminalitas yang ada di Sulawesi Utara? Angka kriminalitas tentunya juga tidak terlalu berbeda jauh ya dengan daerah-daerah lain ya, di mana ada kecenderungan ya, khususnya setelah pandemi COVID ini mengalami kenaikan secara kuantitas ya, namun secara kualitas masih cenderung relatif sama. Nah, namun demikian dari sisi pengungkapan untuk tahun 2022 ini cukup menggembirakan ya, karena pada umumnya mereka yang melakukan pelanggaran hukum itu berkisar tentang penghinaan, fitnah, kemudian penganiayaan ya. Yang mana penganiayaan ini pelakunya ya tentunya mudah ditangkap gitu. Bahkan sampai dengan penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa pun semuanya sudah terungkap. Pak Kapolda, Sulawesi Utara pernah mempunyai slogan "Torang sama Basudara" di era sebelumnya. Kemudian dengan slogan yang sekarang oleh Pak Gubernur, yaitu "Torang semua ciptaan Tuhan". Bagaimana melihat Pak Kapolda melihat kehidupan beragama di Sulawesi Utara? Memang betul sekali dan sangat mendasar sekali ya dua slogan tersebut. Yang pertama adalah "Torang sama bersaudara" ya. Kita semua orang Indonesia itu pada hakikatnya adalah bersaudara. Terlebih kita semua seluruh masyarakat Sulawesi Utara ini juga saling bersaudara. Apapun latar belakang daerahnya, apapun latar belakang agamanya, apapun latar belakang budayanya, tapi kita semua memang bersaudara ya, karena kita sebagai bangsa Indonesia yang justru dengan perbedaan latar belakang tadi mampu menjadi perekat di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia. Kemudian tentunya kita sebagai makhluk Tuhan yang memeluk agama sangat sependapat sekali dengan statement tadi yang mengatakan bahwa orang semua ciptaan Tuhan. Betul ya, karena bicara ciptaan Tuhan berarti manusia ini adalah makhluk Tuhan yang paling mulia ya. Bahkan makhluk Tuhan yang memiliki istilahnya itu neokortex, orang yang mampu berpikir secara bijak, mampu menggunakan akalnya dengan sangat baik, mampu bersosialisasi dengan makhluk yang lain, dan mampu membangun komunitas. Dalam hal ini diharapkan ya kita sebagai komponen bangsa Indonesia harus saling dan selalu mempererat, merekatkan dan menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pak Irjen, untuk Kantipmas itu tidak terlepas dari peran dari tokoh agama. Bagaimana hal tersebut menurut Pak Irjen? Tentunya di dalam menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ini adalah andil besar dari semua komponen bangsa ya, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh birokrat, tokoh pemuda, dan semua tokoh yang ada di masyarakat yang memperankan untuk hal-hal kebaikan untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa ini. Tentunya kami sangat berterima kasih sekali dengan berbagai tokoh yang begitu antusias untuk sama-sama membangun keamanan dan ketertiban di wilayah Sulawesi Utara ini. Bapak dalam pengabdian di kepolisian, apa nilai-nilai hidup yang Bapak pegang? Sebetulnya nilai-nilai hidup manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang unik. Siapapun manusianya itu memiliki kesempurnaan dan memiliki keunikan. Kalau boleh dikatakan satu sama lain itu memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Kalau saya kebetulan sudah memilih profesi saya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya terus terang sangat bangga saya menjadi anggota Polri ya, karena saya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, mungkin kami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat ya, dan itu kan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Kami dengan peran seperti itu kami sangat bangga. Namun demikian ini juga merupakan suatu amanah yang harus dipegang dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pak Irjen, untuk dengan aktivitas yang padat pasti memerlukan yang namanya kebugaran jasmani yang fit. Apa
hobi atau kebiasaan yang Pak Dirjen lakukan? Ya, kalau itu relatif ya. Beban itu justru buat saya adalah sebuah berkah. Karena di balik berbagai permasalahan yang harus menjadi tantangan harus saya kerjakan ini, bagi saya merupakan sebuah blessing in disguise. Pasti ada suatu rahmat yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semua untuk kita lebih kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan, lebih kuat di dalam menghadapi tekanan, lebih kuat di dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul tenggelam selama ini yang harus kita selesaikan bersama-sama. Tentunya penyelesaiannya ini memerlukan kerjasama dan hubungan sinergitas kita semua tadi dengan para tokoh masyarakat, dengan birokrat, dengan berbagai institusi yang terkait maupun tokoh-tokoh informal maupun non formal lain. Kalau hobi? Oh, saya hobi, saya suka belajar, membaca gitu ya, berolahraga untuk memelihara kesehatan karena ya sebetulnya menggerakkan kesehatan kita ini bukan karena vitamin, bukan karena masukan-masukan ini, tapi kehidupan kita yang normal, disiplin diri yang baik, dan karakter kita yang buat kita ini nampak energik, berkarya atau melakukan pekerjaan begitu. Ya, perjalanan karir Bapak yang demikian panjang dan pengalaman yang ada, dan satu hal yang pasti Bapak akan masuk juga dalam masa purna bakti Betul sekali. pensiun. Apa rencana-rencana ke depan Pak setelah ini? Baik, terima kasih Pak. Jadi perjalanan ini kalau boleh dikatakan itu seperti sebuah judul sebuah lagu ya, long and winding road, Yeah. perjalanan panjang dan berliku-liku. Tentunya ada hal yang senang, ada hal yang, tapi semuanya buat saya terlepas dari semuanya adalah proses belajar yang tidak pernah berakhir. Karena manusia adalah ditakdirkan sebagai pembelajar yang tidak pernah berakhir. Kalau saya mengatakan bahwa life is never ending learning process cycle. Hidup adalah pembelajaran yang tidak pernah berakhir. Yes. Long life. Long life ya. Education juga. Mengenai rencana pensiun, saya sangat optimis menghadapi masa pensiun karena apa yang kita lakukan sudah kita berusaha dengan baik untuk melakukan tugas-tugas, dan ibarat orang sekolah itu ya bagaimana rasanya kalau kita sekolah kemudian kita lulus gitu kira-kira. Namun demikian kita tetap akan melakukan hal-hal yang bisa kita perbuat di masa mendatang. Karena hidup tadi bahwa belajar selamanya. Pertanyaan terakhir Pak Baik. Dirjen. Sekaligus Pertanyaan terakhir saat ini ya. ya, ya. Closing statement, apa pesan buat kami sebagai masyarakat Sulawesi Utara? Oke. Baik, terima kasih. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang kuat. Oleh karena itu, mari kita selalu merajut rasa kesatuan, persatuan. Semua umat yang ada di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Sulawesi Utara, tanpa memandang perbedaan agama, budaya maupun asal daerah, tapi kita semua mari kita sama-sama menjaga kerukunan, persatuan agar kita ini sebagai bangsa itu semakin maju. Kemudian harapan saya di bidang pemeliharaan dan harkam tipmas, mari kita sama-sama jaga keamanan yang ada di wilayah kita. Jangan sampai dimasuki oleh provokasi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, karena semuanya itu akan sangat merugikan kita semua. Mari kita dengan sekuat tenaga menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat kita, sehingga masyarakat kita ini selalu hidup rukun, aman, tertib, semua orang bisa mendapatkan pekerjaannya dengan layak, semua orang tidak ada rasa kekhawatiran atau ketakutan, semua orang bisa saling menghargai dengan berbagai keragaman tadi, karena kita keberagaman itu tadi merupakan sebuah kekayaan hasanah maupun kekuatan kita.
Luar biasa Pak perbincangan kita kali ini. Terima kasih, Pak. Banyak hal yang terinspirasi bagi kami pria kaum Bapak Gemim Yerusalem, bahkan masyarakat Sulawesi Utara. Dan sebelum kita akan tutup, kita akan berdoa. Dan izinkan sama Bapak doa yang saya anut, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Bapak, terima kasih waktu yang Engkau berikan untuk kami semua sebagai pria kaum Bapak Jemaat Muslim Pelawat berjumpa dengan Pak Kapolda. Hari ini kami menyampaikan terima kasih Tuhan. Silaturahmi yang Engkau telah izinkan untuk kami sehingga kami bisa berjumpa dengan Kapolda. Berdoa khusus untuk Pak Kapolda dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hikmah supaya Bapak terkasih bisa menjalankan tugas itu karena semua adalah campur tangan Tuhan. Engkau juga memberkati kepolisian Republik Indonesia yang ada di Sulawesi Utara. Berikan terus koordinasi untuk menjaga Kamtibmas di Sulawesi Utara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan Ya, terima kasih. Sekarang dengan demikian berakhirlah acara bincang tokoh kita bersama Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Dr. Andes Mulyatno SH MM melalui YouTube channel Gemim Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampai jumpa pada acara bincang tokoh berikutnya.